Halo semua, selamat datang di Talk Parenting Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar parenting bersama psikolog kita yang bernama Wirza Feni Rahayu, Empesi Psikolog. Oke Bunda, bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Dina. Alhamdulillah, kabar keluarga Bunda? Alhamdulillah juga semua baik. Alhamdulillah baik ya Bun ya. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu cara tepat untuk memarahi anak. Terkadang nih anak-anak bisa saja dimarahi orang tua karena ada alasan-alasan tertentu nih Bunda. Terutama aku juga pernah merasakan ya marah sama orang tua. Nah ada juga nih orang tua yang tepat memarahi dan ada juga yang tidak tepat untuk memarahi. Nah menurut Bunda sendiri sebagai seorang psikolog nih ya, bagaimana cara yang tepat untuk memarahi seorang anak? Oke, kalau gitu pertanyaannya ini nggak sih? Boleh nggak sih kita marah sama anak gitu ya? Boleh, bisa juga. Nah, sebetulnya jawabannya adalah boleh. Siapa sih yang nggak boleh marah gitu ya? Marah itu kan juga salah satu bentuk ekspresi emosi ya. Iya, ekspresi emosi itu bukan hanya senang, bukan hanya sedih gitu ya. Marah juga ekspresi emosi gitu ya. Nah, tapi di sini yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana cara marah yang betul itu seperti apa sih gitu ya. Benar. Nah, ini tentu kita lihat juga berdasarkan tahapan perkembangan usia anak. Tapi bicara tentang marah, ini kadang-kadang ya orang tua manapun itu nggak pandang bulu sih kadang-kadang ya. Kecuali bayi ya. Anak-anak yang sudah mulai bisa berjalan, terus numpahin air tiba-tiba di rumah gitu ya. Dimarahin langsung, kamu jangan hati-hati gitu ada juga yang anak-anak main di lapangan, terus tiba-tiba jatuh gitu ya, udah berdarah-darah, malah dibilang, tuh kan main sih di luar gitu, misal gitu ya. Nah artinya gini, bahkan ketika anak kita kecil pun marah itu ya pasti bisa saja ada gitu ya. Beda lagi nanti marah ketika anak sudah usia sekolah, misalnya nggak kerjain PR gitu ya. Beda lagi marah ketika anak masuk usia remaja nih, pulang lewat maghrib gitu ya. Kamu kemana nggak pulang-pulang? Nggak dikabarin gitu ya. Nah, misal ada lagi marah ketika anak masuk usia dewasa. Caranya gimana? Tapi ini memang berdasarkan tahapan perkembangan ya. Tapi di sini yang menjadi yang kita perlu highlight adalah marah yang tepat itu seperti apa. Nah, jadi kita mulai dari usia bawah dulu ya Din ya. Oke, boleh. Di usia dini biasanya anak-anak itu menyerap bahasa itu secara konkret ya. Jadi kalau misalnya kita marah tentu biasanya ucapan-ucapannya negatif ya. Nah, anak-anak akan diserap tuh semuanya. Jadi kita misalnya marah anak, katakanlah ya, banyak sekali kita kadang-kadang baca di media sosial atau misalnya kita ngelihat langsung ya, entah tetangga, entah bahkan mungkin keluarga kita sendiri gitu ya. Ada nih anak yang nggak sengaja nih numpahin air gitu ya, terus tiba-tiba si mamah atau bundanya atau ayahnya bahkan, kamu itu gimana sih, nggak punya mata apa misal gitu ya. Itu sering sekali terjadi bahkan. Lanjut. Iya, jadi ketika anak mendapatkan reaksi semacam itu, kira-kira apa yang bisa dia rasakan gitu ya. Anak di usia dini, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, mereka melihat reaksi kita yang seperti itu, mereka juga bingung harus seperti apa. Secara fisik, secara fisiologis, otak anak itu akan menyerap sesuatu yang mengerikan. Nah, biasa kalau respon negatif dari orang tua ya? Iya, betul sekali. Nah, memang berdasarkan penelitian, ketika orang tua memarahi anak dengan nada tinggi, kemudian dengan perkataan-perkataan yang negatif, itu secara perkembangan otak itu akan banyak mengganggu ya perkembangan syaraf-syarafnya anak. Itu secara fisiologis ya. Balik lagi, ketika secara fisiologis itu ada menimbulkan dampak negatif, ini juga akan berdampak secara psikologis. Bahaya dong gitu ya. Jadi anak dengan usia dini ketika dimarahi terus-terusan, sering dengan marahi dengan nada tinggi dan seterusnya gitu-gitu ya. Biasanya kalau secara psikologis, nih tadi fisiologis ya. Kalau psikologis anak-anak itu akan merasa mungkin ketika dimarahi langsung gitu ya, kaget ya, terus dia merasa ketakutan gitu ya. Ada ekspresi negatif juga ada anak-anak yang mungkin bisa mengekspresikan ketakutannya dengan cara, enggak kok mama, bukan aku sengaja misal gitu ya. Ada juga anak-anak yang justru diam aja terus ketakutan, terus lari ke kamar, terus nangis sejadi-jadinya, tapi nangisnya dalam kamar sendirian. Kunci pintu atau gimana gitu ya. Nah itu dia. Kemudian secara psikologis juga
kemarahan yang diekspresikan orang tua dengan cara yang tidak tepat ini juga bisa berdampak kepada perkembangan sosial emosional anak. Ya, bisa anak menjadi tidak percaya diri, anak menjadi seseorang yang takut untuk berbuat. Tertutup gitu ya. juga bisa, Bun? Bisa jadi karena apa-apa yang dilakuin salah, apa-apa dimarahin, apa-apa dimarahin. Pada akhirnya anak memiliki konsep diri yang tidak baik atau rendah ya. Kemudian juga bisa berdampak kepada keberhargaan diri anak. Ya, kalau dalam psikologi kita bilangnya itu self esteem ya, Din ya. Nah, jadi ternyata dampaknya bisa kemana-mana. Sangat berdampak sekali ya. Jadi ini juga ketika di usia dini nih, dampaknya bisa nanti munculnya di usia sekolah. Anak di sekolah itu disuruh bikin apa gitu, disuruh ngerjain apa, nggak mau atau nggak pedean misal gitu ya. Di usia remaja disuruh mengeksplor apa-apa gitu, anak merasa nggak mau juga gitu. Bisa gagal juga karena ada efek-efek dari sebelumnya ya, Bun. Jadi panjang ya, bisa kita bayangkan. Gitu dia. Oke, Bunda. Nah, waktu yang tepat untuk memarahi anak itu dalam situasi-situasi apa sih, Bun? Oke, bicara tentang waktu, kapan sih kita idealnya memarahi anak? Nah, ini tergantung bagaimana situasi yang dialami pada saat kejadian. Nah, misal anak, katakanlah anak usia remaja gitu ya. Anak remaja ini biasanya kan kecenderungannya adalah seneng ya sama teman-teman komunitasnya, terus senengnya sama teman-teman sebaya gitu ya. Ada geng juga ya, Bunda. Ada geng gitu. Nah, seringnya anak-anak itu suka nih nongkrong kemana gitu ya. Atau kalau misalnya pulang itu suka agak telatan gitu tanpa ya. diberitahu kabar nih. Kadang lupa nih ngabarin orang tua. Nah, tiba-tiba pulang dia jam 9 malam. Nah, kena marah dong. Dimarahin nggak sih gitu. Saya juga kalau misalnya anak saya pulang jam 9, saya kayak aduh, ini kamu dari mana gitu Kemana, ya. kenapa nggak dikabarin gitu ya, Bunda. Ngapain aja gitu kan. Iya. Nah, jadi tergantung situasi ya, Din ya tadi. Jadi memang ketika dengan situasi tadi anak pulang jam 9, ya udah kita bukain pintu. Oke, kita biarkan dia, kita kasih dulu ruang untuk masuk ke rumah gitu ya, setidaknya at least ngelepasin sepatu dulu lah atau naruh tas dulu gitu ya. Oke, abis itu baru kita mulai bisa bertanya dari mana nak gitu ya. Tapi memang dengan cara yang ya kita nggak harus yang teriak-teriak kayak ngomong jarak berapa meter gitu ya. Dari mana, kemudian kita coba dengarkan jawaban anak gitu. Kalau sekiranya memang kita butuh untuk memberikan semacam nasihat atau di dalam kita situasi tersebut gitu ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi memang pastikan situasi sudah kondusif. Jadi memang kalau kita marah ya sampaikan, nah ini sudah jam berapa, kamu tahu kita punya kesepakatan pulang jam berapa terakhir gitu ya, terlambat ke hari itu jam berapa gitu ya, masih ingat gitu, kira-kira kamu melanggar bagian yang mana gitu ya. Nah di situ baru kita sampaikan, mama kecewa atau mama marah, sampaikan, nggak apa-apa, mama marah, bunda marah, dan bunda tidak mau ini terjadi lagi gitu ya. Kemudian kalau sekiranya anak kita sudah merasa mulai tahu nih apa kesalahannya itu ya, punya. Jadi kita nggak langsung nyerang ya, Din ya. Nah biasanya tuh anak remaja itu akan ya ma maaf gitu ya, ya bun maaf tadi aku gini. Nah kita dengarkan tuh alasan si anak, mungkin aja macet gitu ya, mungkin aja dia lagi ngantri apa gitu, nggak tahu lah ya, macem-macem gitu ya. Macam alasan. Nah di situ nanti kita dengarkan dan kemudian nanti situasinya diharapkan itu ideal ya untuk kita memberikan nasihat sehingga nanti kita di akhir bisa bilang oke, next jangan diulangi lagi, dan kalaupun kamu akan pulang telat tolong dikabari bunda atau ayah gitu. Oke, Bunda. Ada nggak sih manfaat orang tua marah terhadap anaknya? Manfaat marah itu bukan manfaat sebetulnya ya, tapi lebih kepada apa sih fungsi marah. Fungsi marah, oke, boleh tuh fungsi marah. Apa sih fungsi marah? Jadi ini semacam alarm ya untuk kita, mengingatkan anak maupun anak. Jadi kalau kita marah nih seharusnya gitu ya, kita gedek banget sama anak gitu, tapi kita tahan, kita nggak marahin, kita nggak keluarin gitu. Kita sebel nggak sih rasanya? Iya, sebel. Nah, gregetan nggak sih? Iya. Nah, makanya penting kita untuk mengeluarkan ekspresi itu. Nah, itu pertama, pentingnya untuk kita dulu. Nah, yang kedua pentingnya untuk anak sebagai alarm. Artinya ketika anak tahu orang tua marah, oh iya ini kayaknya sinyalnya udah gak bagus nih. Oh iya kayaknya nanti bunda sama ayah bisa marah deh kalau aku tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya misal gitu ya. Tapi ini tentu untuk anak-anak usia remaja misalnya atau usia sekolah sudah. Nah, artinya
marah itu berfungsi tepat ketika sesuai dengan caranya gitu, sesuai dengan porsinya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak usia dini, marah itu fungsinya adalah untuk menanamkan kepada anak bahwa tidak semua yang dia lakukan itu di dunia ini, di tempat dia bermain, tempat dia sekolah, tempat dia belajar gitu ya, ada do and don'ts-nya, ada aturannya. Nah, ketika misalnya guru marah atau misalnya orang tua marah, artinya ada sesuatu nih yang dikerjakan atau yang dilakukan di luar dari yang seharusnya. Nah, bagi anak remaja misalnya, marah ini juga berfungsi untuk menanamkan bahwa semacam penangkal bahwa oh iya, aku melakukan ini karena memang suatu kesalahan, makanya orang tuaku tidak menerima dan marah dengan cara mereka gitu. Oke, Bunda. Oke, selanjutnya nih agar anak tahu nih tips-tips orang tua marah itu gimana, Bu? Maksudnya gimana? Tips-tips orang tua marah karena anaknya melakukan kesalahan. Anaknya tahu kalau orang tua tuh marah dalam situasi apa. Oh gitu. Jadi gini, gimana caranya anak itu bisa peka ya? Boleh tuh. Gimana anak itu bisa peka kalau orang tua lagi marah nih gitu ya? Nah, artinya gini, dalam keluarga kita itu ada yang namanya semacam kesepakatan ya dalam keluarga. Misal ada aturan gitu ya. Iya. Nah, biasanya dalam keluarga itu kalau anak sudah mulai bisa bermain sendiri gitu ya, itu bisa menyepakati aturan bersama. Misal kayak tadi, nah kamu kalau udah sekolah nih, kalau main sore itu terakhir pulang itu jam 6 sore ya, udah setelah itu mandi terus udah di rumah misal gitu ya, terus apa gitu ya, macam-macam ya kesepakatan itu. Nah, ketika biasanya ada yang di luar dari kesepakatan, maka orang tua boleh memberikan semacam sinyal atau alarm bahwa ini sudah tidak seharusnya, maka orang tua boleh marah. Ketika pola ini sudah dilakukan secara konsisten oleh orang tua, maka anak akan mempelajari, dan untuk kedepannya anak akan belajar bahwa oh iya, kayaknya aku besok-besok nggak bisa gini lagi deh gitu. Oh, kalau misalnya aku ngelakuin ini kayaknya papa mama bakal marah misalnya, seperti itu. Oke, benar. Oke, Bunda, menurut Bunda nih, kalau dulu kan orang tua mendidik anak dengan cara yang keras atau dengan memarahi anak. Nah, namun seiring berjalannya waktu, orang tua terus mesti manjain anak seperti memberikan fasilitasnya dengan gadget atau fasilitas yang mendukung anak untuk melakukan hal sesuatu. Nah, menurut pandangan Bunda bagaimana hal tersebut? Oke, bicara pengasuhan dulu dan sekarang ya. Saya generasi 90-an, termasuk yang merasakan cukup agak dimarah-marahin ada juga lah gitu ya. Adik-adik omel-omelin ada juga. Saya pernah itu waktu SMP pulangnya agak telat gitu ya, nyampe rumah tuh papa saya, bukan mama saya yang marah tapi justru papa saya. Ya ampun, anak gadis kok pulangnya jam segini toh gitu ya. Iya, benar. Saya juga pernah nih, benar. Nah, itu berbeda sekali dengan yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Mungkin di era 80-an, 70-an beda lagi caranya. Tapi makin kesini, pengasuhan itu tampak semakin memanjakan, semakin lunak gitu ya, semakin permisif gitu ya. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi. Sebetulnya semakin banyaknya beredar tips-tips parenting sekarang, kemudian banyak sekali yang bisa kita akses ya, belajar secara otodidak gitu ya. Sekarang itu orang tua milenial itu bisa banget kok belajar dari YouTube kah, dari mana gitu ya. Iya, ada kelas-kelas parenting yang bisa diikuti ya, Bun. Tapi kita memang harus hati-hati dalam hal ini memfilter mana hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan atau tidak gitu. Nah, berkaitan dengan marah ini tadi, sebetulnya parenting saat ini yang beredar itu adalah karena peran gadget banyak sekali gitu ya, peran teknologi juga banyak sekali, yang terlihat seolah-olah yang sekarang itu parenting tuh permisif, lembek. Nah, tapi yang sebetulnya idealnya adalah kita boleh memberikan pengasuhan yang gentle, lemah lembut ya, tetapi tegas, bukan keras. Tegas ya? Tegas dan keras itu beda loh, sepakat ya Din ya? Iya, beda. Kalau yang tadi saya contohkan, misal, kamu gimana sih? Kamu gini, misal gitu ya, akan berbeda. Bunda lagi marah,
Bunda nggak bisa kalau kamu begini terus. Bunda nggak suka kalau ini terulang lagi. Beda nggak? Iya, beda banget. Nah, itu bukan berarti itu lembek, ya. Artinya anak akan belajar. Semakin ke sini, generasi itu ada tingkatannya, ada baby boomer, ada milenial, ada Gen Z, ada gen apa-apa. Sekarang itu ada lagi gen alpha gitu-gitu ya. Iya, ada. Dan ada generasi strawberry yang bilang bahwa oh, anak-anak strawberry itu mah diapa-apain juga lembek banget, ada masalah juga nanti udah galau duluan, depresi duluan gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya memang hal ini kita harus kaji dari berbagai aspek. Ya bukan karena pengasuhannya aja. Jadi jangan dibandingkan kalau anak dulu itu mah dimarahin mah santai-santai aja gitu. Hati-hati ya. Boleh ditanya nih sama anak-anak tahun 90-an 80-an. Kalian dulu dimarahin terima nggak? Ada nggak dampaknya sekarang? Ya, mungkin belum terekspos aja. Ya luka batinnya atau apalah istilahnya ya. Kalau orang sekarang bilangnya apa sih? Luka batin itu semacam ini ya, inner child gitu ya. Lagi in banget tuh bahas inner child gitu. Mungkin belum terekspos aja, tapi memang dampak-dampak negatif itu pasti akan ada. Ada banyak sekali dari pengasuhan yang keras tanpa ada penjelasan sebab akibatnya apa, membuat anak-anak ketika dewasa menjadi individu yang sulit percaya diri, sulit termotivasi untuk melakukan hal-hal secara mindful gitu ya, secara optimal gitu ya. Kemudian juga berkaitan juga bagaimana dia dunia kerja, bagaimana nanti di pernikahannya, itu dampaknya panjang sekali gitu. Makanya pengasuhan yang sekarang itu perlu kita hati-hati melihat bahwa bukan lembek, tapi yang penting di sini adalah tegas, bukan keras. Di sini sekarang ini ada istilah namanya disiplin positif ya, Din. Jadi dalam disiplin positif itu orang tua bisa menerapkan marah boleh, tapi dengan cara yang elegan. Marah boleh, tapi dengan cara tetap menyelipkan empati di dalamnya. Marah boleh, tapi dengan cinta. Ngerti nggak sih marah dengan cinta itu gimana gitu ya? Bunda marah ini tapi ya gimana gitu ya? Ya gitu. Ya sama dengan sepengalaman saya, mungkin kalau bicara pengalaman punya anak saya belum seberapa ya, tapi ketika saya mempelajari teori kemudian praktek langsung itu agak susah sebenarnya, Din. Kadang-kadang jiwa psikolog saya sama jiwa mak-maknya kadang bertempur juga. Bertempur juga, tapi memang di mana kita harus memahami bahwa oh ya ini adalah proses. Sehingga ketika saya marah ke anak, saya akan selalu coba tanamkan bahwa Bubu marah karena apa. Jadi anak saya tahu alasannya apa. Kemudian di lain waktu anak akan belajar bahwa oh iya kalau aku kayak gini nanti ibu aku bisa marah. Nah, udah ada peringatan gitu ya, Bun. Oke, Bunda. Selanjutnya kita masuk closing statement nih dari Bunda. Silakan, Bunda. Oke, closing statement ya. Topik kita tadi tentang marah. Malah marah itu boleh nggak sih? Boleh gitu ya. Tapi memang catatannya adalah dengan cara yang elegan, tetap diiringi empati dan rasa cinta. Nah, bicara tentang kemarahan dalam pengasuhan, tentu yang menjadi catatan di sini adalah tidak ada orang tua yang sempurna tanpa kemarahan, tanpa kesedihan, selalu lemah lembut, tidak ya. Tapi yang terpenting adalah adanya kedua orang tua yang saling bekerja sama, membersamai tumbuh kembang anak-anaknya, penuh rasa cinta, marah pun dengan kasih sayang, dengan ketegasan, bukan berarti tidak memperhitungkan masa depan anak itu harus menjadi sosok yang kuat. Oke, terima kasih kepada Bunda Feni yang telah memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Dan pembahasan kita kali ini yaitu bagaimana cara yang tepat untuk memarahi anak. Dan jangan lupa untuk ayah bunda yang ingin mengetahui pembahasan parenting selanjutnya, silakan like, comment, dan share channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.